Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak, Amanda Zevanya. Hati saya penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan terus mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Saya percaya beberapa orang perlu diberkati, beberapa mereka perlu mendengar kabar baik ini. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan dalam hidup mereka. Siapkan hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, bergeraklah masuk ke dalam setiap tempat, setiap pribadi, setiap mereka yang menonton acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Tenangkan hatimu, teduhkan pikiranmu. Kristus mau menjamah hidup saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, mengapa doa kita tidak dijawab. Firman Allah mengatakan Yohanes 14:13-14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Allah mengatakan bahwa kalau saudara meminta dengan iman kepada Kristus, Tuhan akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Lalu kok kenapa ya doa saya nggak dijawab oleh Tuhan? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu mengenal bahwa doa itu apa sih? Hakikat dari doa, doa adalah senjata terbaik orang percaya. Doa adalah benteng terbaik orang percaya. Doa adalah jalan keluar dari setiap masalah kita. Doa adalah hiburan, kelegaan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengerti isi hati Tuhan. Ketika kita berdoa, kita beroleh kekuatan. Ketika kita berdoa, kita merebut mukjizat Tuhan. Ada 3 jawaban doa. Yang pertama, iya, artinya Tuhan berkata yes sama doa saudara. Yang kedua, tunggu. Artinya Tuhan berkata yes, tapi nanti belum waktunya. Yang ketiga adalah tidak. Artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita doakan. Lalu pertanyaannya, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama adalah saya pelajari karena hubungan kita yang rusak. Kalau ayah sama anak hubungannya rusak, gak pernah deket lagi, gak pernah punya hubungan lagi, bagaimana mungkin ayahnya atau bapaknya dapat memberikan yang diingini oleh anak? Atau bahkan mungkin ayahnya walaupun tahu, tapi karena anaknya tidak meminta, karena anaknya terlalu jauh dari papanya, makanya ayah tidak menjawab doanya. Firman Allah mengatakan, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, doakan, percayalah, kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada saudara, mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Artinya apa? Ketika saudara berdoa, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi doa saudara. Perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Dengan cara apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Dengan cara apa? Melepas berkat kepada mereka yang membenci saudara. Yang kedua, mengapa doa saudara tidak dijawab? Yang kedua, memiliki keraguan terhadap kuasa Tuhan. Alias apa? Bimbang. Alkitab katakan, saudara, ketika saudara dan saya dalam Yakobus 1, dikatakan demikian, hendaklah kamu memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, percaya Dia akan mengerjakannya. Jangan bimbang, karena kemungkinan cuma dua. Kalau Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan apa yang kita minta, Dia menyiapkan yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika saudara berdoa dalam kebimbangan, doa dengan kebimbangan sama saja dengan tidak berdoa. Alkitab katakan yang ketiga, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang ketiga, berdoa dalam keadaan berdosa, alias belum bertobat. Berdoa, satu-satunya doa yang akan dijawab saat kita dalam keadaan dosa, dalam keadaan belum bertobat, ialah doa pengakuan dosa. Yes, doa pengakuan dosa akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi orang yang dalam keadaan belum bertobat, dalam keadaan dosa, Alkitab katakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat Dia menyembunyikan dirimu terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat dalam hatiku, tentulah ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Hari kita belajar mengenai doa. Mengapa doa kita tidak dijawab? Karena hubungan yang rusak. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara, lepaskan pengampunan, bersihkan hatimu, maka Tuhan akan menjawab doamu. Yang kedua, karena berdoa. Alkitab katakan, mengapa doa kita tidak dijawab? Alkitab mengatakan, karena doa dengan kebimbangan. Berdoa dengan kebimbangan sama saja dengan tidak berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa doa kita tidak dijawab? Alkitab katakan, berdoa dalam keadaan berdosa, alias tidak bertobat. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita, karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Permintaan bibir orang benar tidak akan dilalui oleh Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi, karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.